warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rojak, mahasiswa pasca sarjana Agribisnis Universitas Negeri Siliwangi, Tasikmalaya. Izinkan pada kesempatan ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro, saya menyampaikan paparan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sumber referensi yang saya ambil adalah berasal dari buku pengantar ekonomi makro karya Dr. Suparmono, MSI. Bapak Ibu perlu tahu bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua alat yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur perekonomian sehingga bisa mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Kebijakan fiskal dan moneter adalah instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, meskipun masing-masing memiliki peran berbeda. Keduanya berhubungan erat ketika kebijakan fiskal dan moneter berjalan sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara. Meskipun masing-masing memiliki peran berbeda, keduanya berhubungan erat ketika kebijakan fiskal dan moneter berjalan sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara. Maka isu seperti inflasi bisa dikendalikan dan stabilitas keuangan dapat terwujud. Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas, keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Meskipun ada beberapa pilihan kebijakan fiskal seperti berimbang, surplus, defisit, dinamis, namun instrumen kebijakan fiskal yang bisa digunakan antara lain: 1. Mengatur pengeluaran publik atau belanja proyek untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. 2. Memberikan subsidi untuk industri tertentu. 3. Menerapkan kebijakan pajak. 4. Menerapkan kebijakan utang. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan, yaitu meliputi: 1. Menaikkan atau menurunkan suku bunga jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Jika ingin mengendalikan inflasi, bank akan menaikkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran dan membatasi pertumbuhan kredit. 2. Menambah dan mengurangi cadangan bank. Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas di pasar dengan membeli atau menjual surat berharga negara atau mata uang asing. Dengan menambah atau mengurangi cadangan bank, mereka dapat mengendalikan pasokan uang di perekonomian. 3. Menentukan rasio cadangan wajib bank komersial. Bank sentral dapat menetapkan rasio cadangan wajib yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial dengan mengubah persentase cadangan yang harus disimpan. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank komersial. Berdasarkan paparan tadi, jelas bahwa kebijakan fiskal dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter menjadi tanggung jawab bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter umumnya bisa dilihat dari jenis, tujuan, dan instrumennya.
Berikut adalah masing-masing penjelasannya. Satu jenis seperti yang telah disebutkan di atas, pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan perekonomian negara. Masing-masing jenis kebijakan fiskal dan moneter dibagi berdasarkan kategori yang berbeda dengan penjabaran sebagai berikut. Di antaranya kebijakan fiskal teoritis, penerapan, neraca pembayaran, kemudian kebijakan moneter ekspansif, kebijakan moneter kontraktif. Tujuan dalam pelaksanaan tujuan kebijakan fiskal dan moneter memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari perbandingan berikut. Di antaranya kebijakan fiskal menjaga stabilitas harga barang di pasar, menumbuhkan perekonomian negara, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan pasar modal yang kondusif. Kemudian kebijakan moneter menjaga nilai mata uang tetap stabil, menjamin stabilitas perekonomian, mengendalikan inflasi, mengontrol harga barang di pasar, menyeimbangkan neraca pembayaran, membuka lapangan pekerjaan, mendorong perekonomian negara. Kemudian instrumen penerapan kebijakan fiskal dan moneter dilakukan pada berbagai sektor yang dapat menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Berikut adalah daftar instrumen kebijakan fiskal dan moneter Indonesia. Di antaranya kebijakan fiskal, pajak, kebutuhan belanja negara, pengeluaran di sektor tertentu, penertiban obligasi atau surat utang alokasi anggaran. Kemudian, kebijakan moneter, operasi pasar terbuka, rasio cadangan wajib, kebijakan diskonto, suku bunga acuan, himbauan moral. Adapun contohnya kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia, penerapan kebijakan fiskal dan moneter diberlakukan untuk memastikan perekonomian negara tetap berjalan dengan baik. Pemerintah dan Bank Sentral bekerja sama untuk membuat kebijakan yang dapat mendorong roda ekonomi negara dan menjamin kesejahteraan rakyat. Adapun beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia, di antaranya pemberian subsidi bahan bakar minyak dan gas untuk memastikan mobilitas dan transaksi ekonomi tidak terhambat. Kemudian penetapan harga eceran tertinggi untuk barang-barang tertentu, utamanya sembako dan obat-obatan. Lalu tax amnesty berupa pengurangan atau pembebasan pajak bagi warga negara yang melaporkan seluruh kekayaan pada kurun waktu tertentu. Di sisi lain, beberapa contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dapat mendorong perekonomian negara. Di antaranya pemberian kredit langsung kepada sektor industri atau proyek dengan kebutuhan mendesak agar dapat meningkatkan jumlah peredaran uang. Lalu bantuan overdraft yang merupakan pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Kemudian penerbitan surat utang negara untuk mendapatkan dana dari masyarakat ketika peredaran uang mengalami penurunan. Selanjutnya, intervensi rupiah dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna mendukung operasi pasar terbuka dengan metode pinjaman meminjam secara langsung dalam periode 7 hari secara langsung di pasar uang antara bank. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bersifat saling melengkapi dalam hal 1. Stabilitas harga, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Lapangan kerja.
kompleksitas dan dampak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, diantaranya 1. Stabilitas, 2. Pertumbuhan, 3. Lapangan kerja. Kebijakan moneter dan fiskal saling melengkapi dalam mencapai tujuan ekonomi. Nah, demikian penjelasan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semoga bisa berikan gambaran tentang perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.